dari para jin yang haus akan darah. Sedangkan penampakan seperti nenek-nenek, wanita cantik yang berdarah-darah, pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya itu merupakan Halo sahabat Karin, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah viral yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata. Tentunya kalian semua sudah tahu dong dengan kisah viral ini. Kalau menurut penulis sendiri, kisah ini benar-benar terjadi sehingga kisah ini merupakan kisah nyata yang mana kisah ini mulai dikenal atau mulai viral hadir sejak tahun 2016. Cerita ini ditulis oleh seseorang yang bernama Bonaventura Genta yang menceritakan tentang pengalamannya selama bekerja di bangunan tersebut. Nah, tanpa basa-basi, yuk langsung kita ceritakan. Nah, sebenarnya cerita ini bermula ketika terdapat postingan Bonaventura Genta di dalam sebuah forum yang mana ia menceritakan ketika ia bekerja di lokasi tersebut. Lokasi rumah dari keluarga tak kasat mata ini berada di Jalan Magelang, Yogyakarta. Selama 2 tahun lamanya, Bonaventura ini bekerja di lokasi tersebut. Ia sering mengalami pengalaman-pengalaman yang aneh, bahkan mengerikan. Selain peralatan kantor yang tiba-tiba bergerak sendiri, ia juga sering mendapati seorang perempuan tua yang berkerudung hingga seorang wanita cantik yang kadang tampak penuh dengan darah. Terkadang dia juga sering mencium bau-bau anyir, bau-bau yang tidak sedap di dalam lokasi tersebut. Selain itu, terdapat juga gudang yang lokasinya berada di belakang rumah. Gudang yang berada di lokasi tersebut tidak dapat dibuka oleh siapapun, bahkan dengan meminta bantuan tukang kunci. Diduga, gudang tersebut merupakan sarang atau rumah raja dari hantu-hantu yang ada di rumah tersebut. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh seorang paranormal di wilayah tersebut, ia menduga bahwa keluarga ini bekerja sama dengan jin untuk cepat menjadi kaya. Keluarga yang memiliki 5 orang anak itu awalnya kesulitan dengan himpitan ekonomi. Kemudian setelah itu, ia bekerja sama mencari dukun dan bersekutu dengan jin sehingga ia dapat menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Mereka pun membangun sebuah rumah mewah dan menebang pohon gayam. Pohon gayam yang ditebang tersebut disinyalir menjadi rumah atau sarang dari jin-jin yang ada di wilayah tersebut. Pemilik rumah itu memiliki tempat khusus untuk berkomunikasi dengan jin tersebut, yaitu yang berada di belakang rumah. Akan tetapi, pada akhirnya, anggota keluarga di dalam keluarga tersebut satu persatu menjadi korban dari pesugihan. Dimulai dari anak-anak mereka, setelah anak-anak mereka meninggal menjadi korban dari pesugihan tersebut, hingga akhirnya tibalah istri dan juga orang yang memiliki pesugihan, yaitu kepala keluarga tersebut. Bau anyir yang sering muncul adalah gambaran dari para jin yang haus akan darah. Sedangkan penampakan seperti nenek-nenek, wanita cantik yang berdarah-darah, pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah sosok jin yang memiliki badan tinggi, besar, dan kulit bersisik seperti ular dan juga berekor. Kisah ini menceritakan tentang awal mula terjadinya langgeng. Langgeng adalah sosok jin pesugihan yang memangsa tuannya sendiri dan kemudian menetap di lokasi Jalan Magelang, Yogyakarta. Cerita langgeng bermula ketika Genta mengalami perjalanan gaib menuju tahun era 1950-an. Ia dikirim ke rumah Ibu Sumina, yang mana saat ini yang menjadi kantor tempat Genta bekerja. Dijelaskan bahwa langgeng adalah jin yang didapatkan oleh suami dari Ibu Sumina, yang mana jin pesugihan tersebut didapatkan ketika suami dari Ibu Sumina ini pulang dari merantau di pulau seberang. Ia bersemayam di dalam cermin dan memiliki kemampuan untuk mentransfer berlian dari dunia gaib ke dunia nyata. Meski Ibu Suminah tidak menginginkan menggunakan pesugihan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa rumahnya yang awalnya hanya sepetak ini semakin lama semakin besar dan mewah. Bahkan, ia dapat memperkerjakan tetangganya, yaitu Mbok Rah sebagai pembantu urusan dapur dan Mbah Juminah juga Mbah Prawiro sebagai tukang kebun. Tetapi ada harga yang harus dibayar.
satu persatu dari anak Suminah ini menjadi korban dari jin pesugihan tersebut. Ia pernah menghancurkan cermin yang menjadi sarang langgeng. Akan tetapi, jin tersebut masih dapat muncul di air kolam depan rumah mereka, yang mana hingga akhirnya menjadikan Suminah dan juga suaminya menjadi tumbal dari jin pesugihan mereka sendiri. Sejak saat itu, rumah Suminah terus berpindah tangan dan kepemilikan, akan tetapi tidak dengan jin tersebut. Jin langgeng itu memutuskan untuk menetap di lokasi tersebut, yang mana diduga telah bersemayam di ruangan belakang rumah tersebut. Banyak jin lain yang tertarik untuk menjadi pengikut langgeng karena kekuatannya yang besar dan menetap di lokasi tersebut. Mereka kadang menampakkan diri mereka dengan meminjam wajah-wajah dari Suminah dan juga anak-anaknya. Bahkan wajah dari Mbok Rah, Mbah Prawiro, dan juga Mbah Juminah. Padahal mereka sebenarnya bukan korban dari jin pesugihan ini. Tetapi menurut Genta yang pernah berkomunikasi langsung dengan langgeng, ia menuturkan bahwa sesungguhnya langgeng tidak bahagia menjadi alat pencari kekayaan instan. Saya sendiri beranggapan kalau sosok langgeng ini sebetulnya baik. Ia pernah mengaku dengan sangat terpaksa ia menikmati hasil dari perjanjian antara manusia dengan dirinya. Terkadang ia menangis sendiri saat menikmati hasil dari perjanjian tersebut, ungkap Genta. Oke sahabat Karin, itu tadi adalah cerita dari sebuah kisah viral, yaitu keluarga tak kasat mata yang berada di Jalan Magelang, Yogyakarta. Nah, untuk sahabat Karin semuanya yang ingin request tentang film-film ataupun cerita-cerita horor, bisa banget untuk menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Cukup sekian dan terima kasih. See you!